Halo, saudaraku semua, kawan-kawanku, adik-adikku yang tercinta. Selamat berjumpa kembali dalam Sandi Sularso Law Channel. Kali ini saya akan memuat dalam konten saya ini, yaitu yang menyangkut masalah pertanahan. Khususnya ini adalah tanah negara. Ya. Apakah surat keterangan tanah negara bisa dijual belikan? Siapa yang berhak membuat surat keterangan tanah negara ini? Ya. Yang membuat surat keterangan tanah negara ini adalah secara administratif di pemerintahan paling basic, paling bawah, yaitu di pemerintahan kelurahan atau kepala desa. Dalam administrasinya, setiap tanah negara itu akan dikerjakan oleh seseorang atau dilimpahkan kepada seseorang lain, maka yang berhak membuat surat keterangan ini adalah kepala desa atau bisa juga kepala kelurahan, karena yang mengetahui secara dekat situasi administrasi pertanahan yang ada di pemerintahan kelurahan atau pemerintahan desa adalah Pak Lurah atau kepala desa. Beliau adalah yang membuat surat keterangan tanah garapan tersebut. Dan apa isinya dalam tanah garapan? Ya, yang dibuat oleh kepala desa atau kepala kelurahan ini. Isinya, ya, yang pertama adalah identitas subjek. Ya, identitas subjek penggarap, ya. Jelas identitas subjeknya, alamatnya lengkap, identitas pribadi sesuai dengan KTP-nya yang menggarap tanah negara tersebut. Kemudian yang kedua adalah objek. Dalam surat keterangan tanah garapan itu, objeknya harus jelas. Si X yang mengerjakan tanah garapan, alamatnya ini, tanah yang dikerjakan luasnya adalah misalnya saja 1000 meter persegi, terletak di alamatnya ini, dengan batas utara ini, barat ini, timur ini, selatan ini. Jelas ini adalah tentang hal-hal yang diisikan dalam surat keterangan tanah garapan itu. Jadi objeknya harus jelas, ya. Kemudian kalau setelah diisi surat tanah garapan harus diketahui oleh kepala kelurahan, tanda tangan, cap, stempel, diketahui oleh Bapak Camat, ya, dengan tanda tangan, stempel camat mana, ya, ditulis di situ, ya. Kemudian surat tanah garapan ini pada prinsipnya tidak boleh dijual belikan, itu tidak boleh. Surat tanah garapan ini, surat tanah negara ini, surat tanah negara atau biasa disebut surat tanah garapan, yaitu SKT atau surat keterangan tanah negara ini yang dibuat oleh kepala desa atau kepala kelurahan ini tidak bisa dijual belikan, ya. Nah, terus gimana tidak bisa dijual belikan? Istilahnya tidak dijual belikan karena apa? Karena tanah itu adalah milik negara, ya. Berarti sifatnya adalah publik.
barang publik milik negara tidak bisa dijual belikan. Contohnya tanah ini. Ya. Yang bisa adalah dialihkan tanah tersebut pada orang lain. Dialihkan tanah garapan nomor sekian-sekian yang terletak di sini batas-batasnya. Ini. Ya. Dengan ganti rugi tanah garapan sekian-sekian yang disepakati oleh dari siapa tanah garapan itu diterima dikerjakan lagi, ya. Jadi saya ulangi lagi, surat keterangan tanah garapan yang dibikin kepala kelurahan atau kepala desa tidak bisa dijual belikan. Nah terus bagaimana Pak? Kalau itu dikerjakan orang lain, istilahnya tidak dijual belikan karena itu tanah milik negara, tidak bisa dijual belikan, sifatnya adalah publik. Nah nanti kalau surat tanah garapan itu sudah diurus, didaftarkan di BPN, mendapatkan hak sesuai Undang-Undang nomor 5 tahun 60, ya, mendapatkan hak milik misalnya HM tanah negara yang yang dikuasai, digarap oleh masyarakat desa, ya, yang dibuatkan surat keterangan kepala desa atau kepala kelurahan, ini bisa diajukan ke BPN untuk menjadi hak milik dengan membayar PBB. Nanti membayar pajak-pajak yang lain ditentukan di BPN sesuai dengan aturan, ya. Nah, kemudian apabila tanah tersebut, ya, diajukan, kalau melihat dari PP 24 pasal 24 ayat 2 itu siapa yang menempati tanah selama minimal 20 tahun secara berturut-turut termasuk tanah negara ini berhak mengajukan peningkatan status hak dari tanah garapan menjadi hak milik, misalnya bisa. Nah kemudian tanah garapan yang sudah keluar hak miliknya ini berarti dari tanah yang sifatnya publik sudah tidak publik lagi, menjadi sifatnya privat. Berarti tanah tersebut kalau privat nanti surat keterangan itu sudah karena sertifikat yang bikin BPN. Kalau mau dijual belikan bisa karena adalah sudah hak milik privat, bisa dijual belikan. Kalau tanah negara surat keterangannya tadi tanah negara itu tidak bisa dijual belikan, masih tanahnya milik publik, milik negara, tidak bisa. Kalau sudah diajukan jadi hak milik, ya, maka jadi sifatnya privat. Ini boleh dijual belikan pada orang lain dengan harga yang disepakati, ya, dengan harga yang disepakati antara pemilik dengan calon pembeli, ya. Ya tadi kalau PP 24 tahun 97 tentang pendaftaran tanah pasal 24 ayat 2, apabila menempati tanah minimal 20 tahun misalnya di sini tanah negara berhak mengajukan hak milik, ya ini persyaratan minimal. Nah kemudian kalau sudah jadi hak milik berarti sudah beralih ke privat, bisa dijual belikan sesuai dengan peraturan-peraturan tentang perjanjian jual beli tanah, ya. Di sini bukan peralihan hak lagi, jual beli karena sifatnya sudah privat, tidak publik. Kalau publik peralihan hak, ya, yang bikin kepala desa atau kepala kelurahan diketahui camat. Tetapi kalau sudah privat, ini jual belinya nanti yang membuat adalah pejabat pembuat akte tanah, bisa camat, bisa notaris, ya.
persyaratan sahnya jual beli, saudara saya kira sudah tahu semua, yaitu pasal 1320 KUH Perdata. 1320 KUH Perdata isinya syarat sahnya suatu perjanjian, termasuk perjanjian jual beli. Yang pertama itu adalah asas konsensual ya. Asas konsensus, yaitu sepakat bahwa dalam jual beli itu harus sepakat, tidak bisa dipaksakan. Sepakat harganya, sepakat lokasinya, sepakat kondisi tanahnya, kontur tanahnya, sepakat keterangan-keterangan yang lain-lain. Ya, itu sepakat ya antara kedua belah pihak. Buktinya sepakat apa? Kalau dalam perjanjian saya misalnya harus ditandatangani oleh kedua belah pihak. Kalau itu jual beli tanah ini di notaris, ya nanti tanda tangannya di notaris dua belah pihak ya. Setelah isi perjanjian ini disepakati ya. Yang kedua, bahwa perjanjian itu harus dibuat oleh orang yang cakap hukum. Karena cakap artinya bertindak hukum, tidak cacat ya. Yang kedua adalah cakap. Cakap artinya yang membuat perjanjian kedua belah pihak itu harus cakap bertindak hukum. Misalnya usia 30 tahun belum tentu cakap bertindak hukum karena di bawah kuratil, karena sakit sesuatu sejak kecil itu di bawah pengampuan, maka harus diwakili oleh walinya atau kuasanya. Di sini yang betul adalah wali ya. Kuasa, pemberi kuasa ini yang di bawah pengampuan juga tidak sah ya. Kemudian sudah perjanjian yang kedua syaratnya cakap ya, artinya cakap bertindak hukum. Yang ketiga yaitu hal tertentu, bahwa dalam perjanjian itu ya, jual beli tanah misalnya, ini ada hal tertentu di dalam pasal 1320. Apa yang dimaksud dengan hal tertentu? Artinya dalam perjanjian itu harus diisi secara rinci, jelas. Satu yang disepakati apa, dua apa, tiga apa, empat apa, dan seterusnya. Ini jelas apa yang disepakati, jelas dituangkan dalam perjanjian tersebut. Kemudian yang keempat, kausa yang halal. Apa yang dimaksud kausa yang halal? Artinya perjanjian itu harus sah ya, tidak cacat. Misalnya dalam perjanjian itu dalam kontainer di pelabuhan, bahwa yang dijual belikan ini adalah misalnya saja HP, tapi kenyataannya bukan HP. Di situ ada motor-motor banyak yang dari luar negeri. Nah, ini tidak sesuai dengan konsensus kesepakatan. Itu HP harganya sekian-sekian, dokumennya lengkap, ternyata barangnya lain dengan yang sepakati. Dan ini batal demi hukum ya. Jadi harus syah ya. Dalam perjanjian ini tidak boleh cacat. Misalnya saja yang diperjanjikan, misalnya saja mobil ini suratnya lengkap, tidak usah dicek di dalamnya nomor mesin ini, ternyata nomor mesinnya lain. Nah, ini cacat, ada unsur penipuan data tentang identitas mobil atau kendaraan. Ini batal demi hukum ya. Ini jadi ada 4 syarat tersebut. Nah, kemudian kalau jual beli tanah, misalnya itu dibuat di PPAT notaris, kapan terjadi juridis levering? Kapan itu terjadi pelimpahan barang kepada dari penjual kepada pembeli?
Kalau tanah, tidak mungkin tanah itu akan diotong-otong ke notaris, dibawa, ya. Jadi benda tidak bergerak tanah itu. Jadi yang dibawa ke notaris cukup surat-surat yang dipunyai secara syah, misalnya sertifikat, surat-surat yang lain, ada PBB, ada surat keterangan yang lain-lain mengenai tanah tersebut, dibawa ke kantor notaris. Nanti di notaris akan dicek satu persatu syarat-syaratnya. Kalau sudah lengkap, AJB bisa dilakukan atau jual beli, ya. Tidak usah barangnya dibawa karena benda tidak bergerak, ya. Itu ditandatangani kalau sudah syarat 4 tadi 1320 terpenuhi, uangnya sudah diserahkan, ya. Biasanya kapan penyerahan uang itu dan jual beli bisa diserahkan di kantor notaris. Biasanya kalau harganya itu miliar, ini terjadi transaksi yang tidak mungkin uangnya dibawa otong-otong atau dibawa dengan berat, membawa uang banyak ke kantor notaris riskan. Maka notaris transaksinya diajak ke kantor bank. Nanti di kantor bank, nanti notaris membawa akte yang sudah diisikan, dibawa ke kantor bank. Nanti pembeli membayar transfer uang kepada penjual, ya, sudah transfer uang. Kemudian aktenya tadi jual beli AJB ini ditandatangani kedua belah pihak dengan saksi-saksi, ya. Jadi barang tidak dibawa karena tanah itu benda tidak bergerak. Kecuali benda bergerak, mobil, motor, yang diserahkan jurisdiksi leveringnya adalah fakta, ya. Benda yang dijual belikan diserahkan dengan surat-suratnya. Kalau mobil, ya mobil yang diserahkan, dicek surat-suratnya dengan nomor mesin chassisnya sudah pas, diserahkan. Ini kalau benda bergerak, uangnya diserahkan, barangnya dijual diserahkan, syah. Kalau itu dituangkan dalam, biasanya tidak di notaris, biasanya perjanjian kesepakatan di bawah tangan, ya, ada lembaran kwitansi, tanda tangani, selesai, ya. Ini kebiasaan, tidak usah dengan akte, kecuali itu menyangkut masalah yang sangat rinci, besar, bisa dibikinkan akte. Mungkin jual kapal atau jual gedung-gedung yang bertingkat, rumah susun dan sebagainya, ini dengan akte notaris. Ya, tidak usah diserahkan karena ini benda, termasuk benda tidak bergerak, ya, surat-suratnya saja. Selanjutnya maka surat keterangan tanah garapan yang benar ini dialihkan tanah garapan itu kepada siapa yang mau menggarap baru, ya. Istilahnya bukan jual beli tapi dialihkan garapan tanah itu yang terletak di sini, disepakati ganti ruginya. Istilahnya ganti rugi, ya, bukan nilai jual beli. Ya, itu harus diingat dalam redaksi yang dibuat di kepala desa atau kepala kelurahan. Jadi surat keterangan tanah garapan ini tadi sudah saya jelaskan, bisa diajukan peningkatan tanah menjadi hak milik. Kalau sudah hak milik menjadi hak privat, bisa dijual belikan, ya. Jadi jelas bahwa surat keterangan tanah garapan ini sebelum diajukan hak ke BPN jadi hak milik,
tidak bisa dijual belikan. Bisanya dialihkan tanah garapan dengan ganti rugi yang disepakati. Biasanya nilainya itu rendah, di bawah sertifikat. Tetapi ada yang tanah garapan itu potensial, tanahnya sangat strategis. Potensial kalau jadi sertifikat harganya sangat mahal sekali. Ini tinggal jeli-jelinya calon pembeli. Kalau calon pembeli, oh ini saya sertifikat kan habisnya cuma segini. Kalau jadi sertifikat nanti jadi harga segini, saya untung segini, lipat 2 kali misalnya. Nah ini spekulan tanah yang bermodal dan punya perhitungan berani tanah garapan dengan harga yang tinggi, ya, dengan perhitungan, dengan CPOA yang pasti akan dapatkan cuan, keuntungan yang sangat besar. Ini bisa terjadi, ya. Demikian saudara-saudara sekalian yang saya cintai, secara garis besar mengenai atau yang berkaitan dengan tanah negara yang ada sekarang ini masih banyak di kota-kota besar maupun apalagi desa-desa, tanah-tanah yang statusnya belum punya hak milik, ya, maka tanah itu adalah tanah negara. Jadi tanah tersebut tidak bisa dijual belikan sebelum ditingkatkan jadi hak, karena kalau belum ditingkatkan masih menjadi milik negara, artinya masih milik publik, tidak bisa dijual belikan, bisanya dialihkan tanah garapan. Kalau itu dijual belikan, ya, bisa terjadi tindak pidana di sini. Pasti ada surat keterangan yang dipalsukan. Tanah garapan bukan tanah yasan. Kalau itu di tanah yasan, tanah negara di sini, misalnya buktinya jadi tanah yasan, ini jelas terjadi pemalsuan, berarti pidana. Hati-hati, ya, kalau siapa yang membeli tanah harus dirunut dulu tentang tanah tersebut, ya, alur tanah tersebut harus diketahui, jangan sampai terjadi kesalahan barang yang dibeli adalah barang yang cacat hukum. Karena tanah itu pasti ada riwayatnya, riwayat tanah pasti ada.